capai apapun yang kalian mau dengan law of attraction. Nah, mungkin dari sebagian besar dari kalian mungkin sudah banyak yang tahu apa itu law of attraction. Nah, law of attraction itu apa? Law of attraction itu ketika apa yang kita pikirkan dan kita rasakan itu memancarkan suatu energi, baik itu positif atau negatif, sehingga itu bisa bermanifestasi menjadi kenyataan. Nah, law of attraction ini menarik apapun yang kita pikirkan dan apapun yang kita rasakan, baik itu positif ataupun negatif. Nah, cara kerja dari law of attraction itu adalah menarik apa yang kita yakini, yaitu tadi baik positif atau negatif. Secara tidak langsung, apapun yang kita miliki saat ini, apa yang terjadi pada diri kita saat ini adalah manifestasi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan saat ini. Nah, kebanyakan dari kita itu nggak tahu apa sih prinsip dari law of attraction ini adalah. Nah, law of attraction ini prinsipnya adalah yang pertama, kita ini adalah magnet. Jadi kita menarik apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita yakini, apapun yang kita rasakan. Nah, ketika kita memikirkan sesuatu hal yang positif, maka kita akan menarik hal yang positif. Dan ketika kita memikirkan sesuatu hal yang negatif, maka kita juga akan menarik sesuatu hal yang negatif itu juga. Nah, prinsip yang kedua adalah memikirkannya saja, berarti kita itu sudah menarik hal itu. Kenapa ini berhubungan dengan yang pertama? Karena kita adalah magnet. Ketika kita memikirkan sesuatu hal yang positif, maka kita akan memancarkan energi yang positif juga. Nah, ketika kita memancarkan energi yang positif, maka kita akan menarik hal positif itu kembali kepada diri kita. Nah, yang ketiga ini adalah banyak yang salah kaprah atau istilahnya kok law of attraction ini nggak bekerja. Nah, bagi prinsip ketiga ini adalah law of attraction butuh yang namanya buffer time atau jangka waktu. Ketika kita sudah memikirkan dan muncul perasaan emosi itu, pikiran dan emosi itu sudah ada. Law of attraction membutuhkan yang namanya buffer time atau jangka waktu ini untuk dimanifestasi menjadi kenyataan. Nah, kebanyakan dari kita nggak sabar ketika kita kok merasa aku sudah memikirkan dan perasaan ini sudah ada, tapi kok nggak terjadi. Nah, disinilah law of attraction ini butuh yang namanya buffer time. Nah, buffer time ini membutuhkan waktu yang kita nggak tahu berapa lama. Semakin kita kuat pikiran dan perasaan itu, maka buffer time ini akan semakin lebih pendek lagi. Nah, prinsip yang keempat ini adalah perasaan kita mempengaruhi pikiran kita. Mungkin ini sedikit kalau misalkan kita ngomong tentang percintaan atau asmara ya, kadang perasaan kita itu sangat mempengaruhi pikiran kita, jadi kita nggak bisa logis. Nah, sama juga seperti law of attraction, pikiran ini mempengaruhi perasaan maksudnya ini mempengaruhi pikiran kita. Kita bisa ketika kita punya perasaan emosi yang positif, maka pikiran kita juga positif. Ketika kita emosi kita negatif, jadi pikiran kita tuh juga jadi negatif. Nah, prinsip yang kelima adalah ketika kita menolak sesuatu, maka itu sama dengan kita memberikan fokus. Ini sama seperti ketika seseorang bilang cara kerja alam bawah sadar. Kalau misalkan ada orang yang bilang jangan memikirkan kucing hitam mati, maka secara nggak langsung kita alam bawah sadar kita itu memikirkan kucing hitam mati. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita ini tidak bisa menerima kalimat negatif ini. Nah, ketika kita melakukan penolakan, maka kita akan memikirkannya sehingga kita bukan fokus pada apa yang kita nggak mau itu tadi. Nah, prinsip yang keenam ini memikirkan dan ditambah dengan emosi itu maka akan mempercepat manifestasi. Seperti di prinsip ketiga tadi, aku bilang bahwa ketika kita sudah memikirkan dan emosi itu sudah ada, nah dibutuhkan namanya buffer time. Nah, ketika kita buffer time ini dipengaruhi dengan pemikiran dan emosi ini tadi semakin kuat, maka manifestasinya ada semakin cepat. Contoh adalah seperti gini, ketika kita, kalau misalkan mungkin ada dari kita yang ketika membeli satu barang, terus kita ini takut kalau misalkan barang itu jatuh atau terbentur. Kita memikirkan itu dan emosi takut itu ada, maka mungkin dari bagian dari kita, mungkin sebagian besar mungkin ya, itu banyak malah hal itu kejadian. Apa yang kita takutkan tuh malah kejadian. Nah, kayak gitu tuh LOA
law of attraction juga bekerja. Kenapa? Karena law of attraction itu bekerja bukan hanya di hal positif, tapi di hal negatif, law of attraction ini juga bekerja. Nah, di prinsip keenam, cara paling mudah adalah untuk memunculkan namanya pikiran dan emosi dengan teknik yang namanya visualisasi. Visualisasi ini, contoh misalkan kita menginginkan suatu mobil, contoh misalkan Pajero Sport. Bayangkan kita sudah memiliki mobil itu dari secara spesifik ya, misalkan dari warna apa, terus kita lihat mobil itu, kita merasa sudah memiliki, terus pakai 5 panca indera, visual, auditori, suaranya gimana, terus kinestetik, kita perasaan gimana, kalau misalnya kita megang joknya, kita megang setirnya, nah, terus olfaktori, penciuman, atau juga indera, 5 panca indera kita pakai untuk visualisasi, sehingga itu bisa mempercepat manifestasi apa yang kita inginkan tuh menjadi kenyataan. Nah, prinsip yang ketujuh adalah law of attraction ini menarik pikiran dan perasaan yang dominan. Nah, mungkin sebelum buffer time itu tadi, ketika kita sudah memikirkan, kita sudah memiliki emosi di dalam situ, tapi emosi itu nggak dominan, nggak sinkron. Nah, itu kenapa sebabnya law of attraction ini susah. Kita kok merasa sudah memikirkan, sudah mempunyai emosi, perasaan itu, tapi kok nggak terjadi. Nah, law of attraction itu menarik hal yang dominan, pikiran dan perasaan yang dominan. Mungkin itu menjadi nggak dominan, atau ketika kalian dominan itu kayak panas-panas tai ayam. Saat itu dominan, tapi besok sudah hilang perasaan dan pikiran yang kuat itu tadi. Nah, setiap hari lakukan ya visualisasi itu tadi, sehingga pikiran dan perasaan itu setiap hari dominan, sehingga energi yang kita pancarkan terus-menerus itu tarik balik pada diri kita ini, sehingga manifestasi itu menjadi lebih mudah lagi. Nah, prinsip yang terakhir, law of attraction ini mau nggak mau pasti selalu bekerja, percaya nggak percaya selalu bekerja. Sama halnya dengan hukum gravitasi, kita percaya nggak percaya ya hukum gravitasi ini ada. Jadi ketika kita mau memikirkan sesuatu, memiliki perasaan sesuatu, maka itu akan yang kita pancarkan, yang kita keluarkan, energi yang kita keluarkan, maka itu akan kembali pada diri kita. Jadi ketika kalian mau mencapai sesuatu, coba pikirkan dan timbulkan perasaan itu melalui yang namanya teknik visualisasi dengan menggunakan 5 panca indera itu tadi. Nah, niscaya apa yang sudah kita pikirkan dan perasaan itu ada yang dominan, kuat, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, goal-goal kita itu bisa bermanifestasi menjadi kenyataan. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian semua, termasuk saya dan kalian, itu mencapai goal-goal apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, agar bisa bermanifestasi menjadi kenyataan.